Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Desti Bunga Anggraini, NIM 20111300057. Saya berasal dari Ekonomi Syariah 6D. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tugas mata kuliah Ekonomi Internasional tentang impor gandum. Pertama, impor gandum Indonesia dari beberapa negara. Data Aptindo menunjukkan kebutuhan gandum Indonesia terutama berasal dari Australia, Argentina, Amerika Serikat, Kanada, dan Ukraina. Porsi impor dari kelima negara tersebut tentu saja berubah setiap tahunnya. Dapat kita lihat di PPT, pemasok terbesar gandum Republik Indonesia pada tahun 2021 urutannya adalah Australia, Ukraina, Kanada, Argentina, dan Amerika Serikat. Di kuartal 1 tahun 2022, pemasok utama gandum ke Indonesia adalah Australia sebanyak 1,09 juta ton atau 38,8%. Argentina pemasok 754.000 ton atau 26,8%. Brazil pemasok 483.000 ton atau 17,2%. Kanada sebanyak 280.000 ton atau 10%. Dan India 102.000 ton atau setara dengan 3,6%. Selanjutnya, mengapa Indonesia harus melakukan impor gandum? Alasannya karena Indonesia tidak memiliki produk gandum yang mencukupi untuk kebutuhan di dalam negeri, sehingga harus mendatangkan produk gandum dari luar negeri agar kebutuhan gandum dapat terpenuhi. Jika ditanya apakah gandum tidak bisa diproduksi di dalam negeri, sebenarnya gandum tumbuh di Indonesia dengan cukup baik. Budidayaan komoditas tersebut bisa menjadi jalan keluar di tengah pasar global yang terguncang. Namun, ironis, jangankan menjadi bahan makanan pokok alternatif, pembudidayaan gandum domestik justru mandek karena berbagai kendala. Kemudian, keuntungan impor gandum. 1. Mengembangkan pasar gandum itu sendiri. 2. Meningkatkan skala produksi gandum. 3. Menghindari persaingan lokal atau penjualan gandum tersebut. 4. Yang terakhir, menjalin kerjasama antar negara. Adapun kerugian atas impor gandum yaitu 1. Dapat mengurangi cadangan devisa negara. 2. Menimbulkan perilaku konsumtif di masyarakat. Dan 3. Dapat merugikan industri gandum dalam negeri. Di slide selanjutnya, langkah-langkah yang harus diambil pemerintah ke depannya. 1. Pemerintah kurangi impor gandum. 2. Pemerintah mendorong peningkat kualitas produk gandum itu sendiri. 3. Pemerintah mendorong kegiatan industri kreatif atas produk yang dihasilkan. Adapun sedikit hal penting dari saya yaitu impor gandum dibatasi, produk lokal harus ditingkatkan. Selama ini kebutuhan gandum di Indonesia dipenuhi dari impor. Impor gandum cenderung akan terus meningkat pada tahun ke tahun mendatang, sehingga mengurangi impor gandum di masa yang akan mendatang menjadi alternatif yang harus ditempuh. Untuk menghindari kerawanan akibat pemberantasan impor gandum, maka perlu diperkirakan untuk dapat memproduksi gandum secara lokal. Jika tidak, Indonesia akan mengalami hal yang serius pada inflasi dan gizi masyarakat Indonesia. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya tentang impor gandum. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.